Kita di sini paguyuban. Kita di sini bukan preman, tapi paguyuban. Paguyuban di sini harus mempunyai keberanian dan ketegasan. Supaya apa? Supaya pedagang rapi, tertib. Dalam kesempatan ini, saya hanya mau bilang, Saudara Aris, bertobat. Kamu insaf. Dan kamu lebih baik melakukan pendekatan dan bermaaf-maafan. Karena tujuan kamu untuk datang ke sini mencari nafkah, bukan mencari musuh. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bogor atau PPKLB membantah adanya pengancaman seperti yang disampaikan oleh Paguyuban Pedagang Pasar Mawar di media sosial. Pihaknya menilai pernyataan itu sebuah bentuk pencemaran nama baik. Klarifikasi itu disampaikan oleh kuasa hukum PPKLB, Banggual Tambunan dalam konferensi pers di kawasan X Gedung Presiden Teater Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah pada Sabtu, 10 September 2022. Tambunan menegaskan bahwa pernyataan Paguyuban Pedagang Pasar Mawar itu tidak benar. Karena pihaknya merupakan sebuah paguyuban pedagang, bukan preman. Sebelumnya, Riswanto, seorang pedagang Pasar Mawar menyatakan adanya pengancaman terhadap pedagang Pasar Mawar sehingga kembali berjualan di kawasan Ex-Presiden Theater. Riswanto bersama Padma, Ketua Paguyuban Pasar Mawar, telah mengadukan masalah tersebut ke DPRD Kota Bogor dan Polsek Bogor Tengah beberapa waktu lalu. Merespons itu, Tambunan mengatakan pernyataan tersebut dilakukan tanpa dasar dan tanpa bukti. Dia meminta Riswanto untuk bertaubat. Hari ini, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020, mudah-mudahan hari yang berkah buat kita semua. Hari ini kita mau menjelaskan dan mengklarifikasi terkait dengan adanya pernyataan yang beredar baik itu di kalangan teman-teman pedagang maupun di media sosial, terutama di YouTube. Lalu ada juga terkait dengan pelaporan dari saudara Riswanto ya. Sorry, bukan pelaporan tapi pengaduan. Hari ini saya mau mempertegas bahwa adanya kisruh yang ada di pasar Ex-Presiden ini mungkin diawali karena adanya perpindahan atau mungkin adanya pasar baru yang dibuat atau dibangun di Pasar Mawar. Nah, yang mau kami klarifikasi adalah perkataan dari saudara Padma yang mengatakan bahwa penggusuran yang dilakukan selama 3 hari ini merupakan suatu rekayasa. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena perkataan itu ada di media sosial, yaitu di YouTube. Di YouTube-nya The Best TV News. Di menit ke-60 di menit 6:30 detik dia mengatakan pengusiran itu cuma 3 hari dan itu semuanya rekayasa. Padahal saya sudah tanya tadi sama para pedagang, mereka mengalami kerugian. Mereka diusir dari sini pindah ke sana, ternyata di sana nggak laku. Terjadi mengalami kerugian, lalu kembali lagi ke sini. Jadi itu bukan rekayasa. Nah, di sini ada banyak pedagang yang mau saya sampaikan adalah tanyakan sendiri kepada para pedagang apakah itu rekayasa atau mereka kembali ke sini karena memang di sana tidak laku. Ya. Yang kedua terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh katanya oknum kepada saudara Riswanto atau Aris, pedagang daging ayam potong. Dia mengatakan bahwa dia diancam untuk tidak lagi berdagang di sini. Apabila dia berdagang di sana, dia tidak boleh datang sini lagi. Mengapa dia mengatakan itu? Kita nggak tahu. Yang jelas, teman-teman para
paguyuban hanya mengklarifikasi kepada saudara Riswanto. Klarifikasi apa? Klarifikasi karena dia dan 5 orang pedagang pergi ke gedung Dewan, bertemu dengan Komisi 2, mengatakan bahwa di sini ada pungli. Banyaknya pungli. Dari 70.000, 80.000, 150.000, bahkan per minggu itu ada yang 500.000, per bulan itu ada yang 2 juta sampai 5 juta. Yang dikatakan itu tidak memiliki dasar. Maka pada saat itu paguyuban bertanya, bukan mengancam, bertanya, apa benar seperti itu? Jadi kalau misalnya ditanya, lalu orang menerjemahkan itu diancam, ya bebas saja mereka mengatakan itu. Lalu mengapa dikatakan kalau kamu sudah pindah ke Pasar Mawar, kamu jangan kesini lagi? Ada yang mengatakan begitu dari paguyuban. Ya betul, karena kalau misalnya dia pindah ke sana, tempat atau lapak yang katanya dia tempati itu mungkin sudah diisi orang. Jadi tidak ada yang disampaikan seolah-olah diancam tidak boleh balik. Ya kalau masih ada yang kosong ya silahkan balik. Jadi tidak ada pengancaman. Lalu pertanyaan, ada beberapa poin yang memang terlalu berlebihan statement dari pihak sana. Seolah-olah korbannya adalah Riswanto. Seolah-olah yang menjadi saksi atau yang menjadi orang yang tertindas ini Riswanto. Sehingga perlu meminta perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena ini ada di ring 1 dan bla 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 bla. Saya pikir itu sesuatu yang berlebihan. Laporan yang disebutkan tadi, pada saat jumpa ditanya oleh wartawan, itu seolah-olah Aris itu mau mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Selalu dipandu oleh saudara Patma. Seolah-olah ya, Patma ini adalah otak dari semuanya. Berupaya mempengaruhi Aris melakukan sesuatu yang dia nggak tahu sebenarnya. Maka itu yang harus kita klarifikasi. Dalam kesempatan ini, saya hanya mau bilang, saudara Aris, bertobat. Kamu insaf. Dan kamu lebih baik melakukan pendekatan dan bermaaf-maafan. Karena tujuan kamu untuk datang ke sini mencari nafkah, bukan mencari musuh atau mencari popularitas. Seolah-olah kamu masuk ke YouTube, kamu masuk ke media sosial dan menganggap bahwa kamu bisa terkenal. Kalau tujuannya adalah untuk mencari nafkah, ya sudah, berbaik-baikanlah dengan para teman-teman paguyuban. Teman-teman paguyuban di sini tidak pernah ada yang memaksa untuk tidak pindah ke sana. Silakan mau pindah. Pindah kemana? Ke pasar Mawar. Itu yang pertama ya. Yang selanjutnya ada katanya informasi bahwa para pedagang dilarang untuk pindah ke sana. Ke sana kemana? Ke Pasar Mawar. Nah di sini ada para pedagang. Saya sudah tanya, bahkan saat ini saya bakal bertanya kembali. Apakah benar ada teman-teman di sini, pengurus atau ketua paguyuban, melarang Bapak Ibu yang berdagang di sini untuk tidak boleh datang ke sana? Saya mau tanya, Ibu namanya siapa? Ibu Krisniato. Ibu Kris, saya mau tanya, Ibu sudah berdagang berapa lama di sini? Di sini mah udah lama, 30 tahun. Sudah 30 tahun. Iya. Ada Ibu dihalang-halangi oleh orang tertentu, oknum tertentu untuk pindah ke sana? Nggak ada. Nggak ada. Atau seolah-olah begini, pokoknya kalau Ibu nanti nggak pindah ke sana, Ibu nggak akan dapat tempat lagi di sana. Saya mah jualannya sering aja. Oke. Kemana-mana. Artinya Ibu nggak pernah atau tidak ada satu orang pun Iya. yang memaksa Ibu Iya. atau menahan Ibu untuk tidak pindah ke sana? Nggak ada ya? Saya jualan dari sini. Ibu jualan apa? Saya ayam potong. Ayam potong. Iya. Berarti sama dengan Aris ya? Iya. Dengan Riswanto sama ya? Iya. Yang sebelahnya, Ibu siapa namanya? Ibu Umi EM. Em. Iya. Umi Em ini berjualan apa? Penjualan soto, nasi rames,
Satu. Pernah nggak jualan di Pasar Mawar? Pernah 3 hari. Lalu kenapa balik lagi ke sini? Di sono nggak ada pembeli, jadi pindah ke sini lagi. Oke. Yang di sebelahnya, Ibu. Sherly. Ibu Sherly jualan apa? Bumbu giling ya. Ibu Sherly pernah berdagang di sana? Pernah 3 hari. Lalu bagaimana? Kenapa pindah lagi ke sini? Nggak ada yang beli. Lalu pada saat Ibu Sherly pindah ke sini, terus katanya disuruh pindah ke sana, ada yang menghalang-halangi Ibu Sherly untuk tidak pindah ke sana. Yakin nggak ada? Ada lagi nggak pedagang? Nggak ada ya? Jadi nggak pernah ada yang menghalang-halangi. Yang katanya keterangan Saudara Fatma, ada oknum, segelintir oknum yang coba menghalangi para pedagang yang ada di Ekspresiden untuk tidak pindah ke sana. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi itu yang kita mau sampaikan. Kenapa Ibu pindah ke sini lagi? Ada langganan pada tahu ada di sini. Berarti semuanya datangnya ke sini, pembeli datangnya ke sini. Iya. Kok nggak ke sana? Nah, itu kan tempatnya itu kan yang sulit banget. Tempatnya sulit, di mana sulitnya? Karena dekat sama Pasar Merdeka. Oh, lebih dekat dengan Pasar Merdeka. Jadi nggak ada yang beli ke Pasar Mawar. Ya jarang. Jadi tempat itu sebenarnya nggak cocok jadi pasar. Parkirannya nggak ada. Parkiran nggak ada. Lalu ada lagi nggak yang mungkin mengapa tempat itu tidak layak atau tidak cocok, bahkan mungkin bukan tidak layak, sorry, tidak cocok jadi pasar? Selain faktor-faktor itu apa aja? Nggak dilewatin jalur angkot. Oh, nggak dilewati jalur angkot. Ya. Oke. Jadi jalan mati. Oke. Angkot nggak masuk. Kembali lagi saya sampaikan, ada isu yang katanya ada premanisme. Di sini nggak ada premanisme. Di sini paguyuban. Saya mau tanya lagi sama Ibu, ada nggak premanisme yang katanya dalam tanda kutip negatif yang Ibu tahu? Ya. Yang saya tahu mah bukan preman, Mas. Itu mah paguyuban. Paguyuban. Yang ngatur kita, ya. Oke. Nah, Jadi seolah-olah ada preman yang mencegah dan memanfaatkan keberadaan Bapak Ibu ada di sini. Kan itu sebenarnya kan? Nah, itu yang disampaikan di media sosial. Ya saya bilang, itu ancamannya berat loh. Pasal 27 loh Undang-Undang ITE itu. Junto pasal 45 yang ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun. Sesuatu yang dikatakan di media sosial dan tanpa bukti dan tanpa fakta itu berbahaya sebenarnya. Itu yang mau saya sampaikan, bertobat. Jangan mengatakan sesuatu yang aneh-aneh. Kita di sini tujuannya untuk mengklarifikasi, dan ibu-ibu ini juga nggak mau dipusingkan dengan hal-hal yang seperti ini. Para pedagang ini, mereka pengen mencari nafkah, mencari uang dan berjualan. Nah, dan tambahan satu lagi, Saudara Fatma dengan jelas di media sosial, di YouTube-nya Kabar News Channel itu mengatakan ada pungli 80.000, 70.000, 150.000 per hari, per minggu 500.000, per bulan ada 2 juta sampai 5 juta. Kalau dia tidak punya bukti, jangan dia katakan itu. Ada nggak buktinya? Bahwa kalau tidak ada bukti, itu bisa masuk ke unsur pencemaran nama baik, juntokan dengan Undang-Undang ITE. Itu yang mau saya bilang, bertobat. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak-tidak, dan jangan membuat kisruh. Kalau memang kajiannya adalah Pasar Mawar memang tidak cocok dijadikan pasar karena tadi yang disampaikan oleh para pedagang, sebagai orang yang merasakan langsung, tidak dilalui angkot, parkirannya susah, jalan satu arah dan lain-lain. Menurut saya pemerintah juga harusnya mengkaji. Sekalipun Ekspresiden ini tidak boleh lagi, mereka tidak akan pergi ke sana. Mereka akan tetap malah melawan dan mungkin akan tetap mau berjualan. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu ini juga untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ada juga yang single parent. Jadi saya berharap kepada pemerintah, jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak baik juga untuk para pedagang.
Dipaksakannya pun pedagang itu pergi ke Pasar Mawar, 3 hari mereka sudah banyak mengalami kerugian. Lalu mau sampai berapa lama lagi pedagang ini akan mengalami kerugian kalau memang harus dipaksakan pindah ke sana? Itu yang kita sampaikan. Janganlah sesuatu yang tujuannya untuk menggusur seolah-olah ada aroma premanisme di sini. Jadi yang mau saya sampaikan, tidak ada premanisme, lalu tidak ada backing dan tidak ada pungli. Jangan lupa subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.